Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Direksi dan Mitra Kementerian Investasi BKPM, hadirin tamu undangan sekalian dan terutama para pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Selamat datang dalam acara pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Senang sekali saya Brigita Manohara bisa memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah resmi meluncurkan layanan sistem online single submission berbasis resiko pada tanggal 9 Agustus 2021. Ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong kemudahan berusaha dan penyederhanaan pengurusan perizinan berusaha. Fokus utama pemerintah diutamakan untuk para pelaku usaha mikro kecil perseorangan agar dapat mengurus perizinan berusaha dengan mudah dan cepat.
dengan menghadirkan aplikasi OSS Indonesia pada smartphone Anda. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama penayangan video OSS. Sistem OSS berbasis risiko resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2021. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausahaan baru. Saat ini, OSS berbasis risiko telah menerbitkan 1,5 juta nomor induk berusaha atau NIB. Sebagian besar NIB yang diterbitkan adalah pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Jumlahnya mencapai 98% dari total NIB. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha besar. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini totalnya 131 juta. Dari 131 juta itu adalah yang paling banyak UMKM, 120 juta. Yang menjaga ibu pertiwi negara kita siapa? Yaitu UMKM. Sejak akhir tahun 2021, Kementerian Investasi BKPM menyediakan aplikasi OSS Indonesia khusus bagi pelaku UMK perseorangan, sehingga NIB dapat diproses hanya menggunakan smartphone atau ponsel pintar dengan proses yang mudah dan cepat. Perizinan harus terus dipermudah. Akses terhadap permodalan juga harus diperluas. Inovasi dan teknologi harus terus diperkuat. Dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif dan menarik. Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Kepada Bapak Bahlil Lahadalia, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Kita berikan aplaus untuk Bapak Presiden. Yang kami hormati Kabinet Indonesia Maju yang pada kesempatan pagi hari ini hadir Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Bapak Kepala Staf Presiden Bapak Jenderal Muldoko, dan Pak Teten, sahabat saya dan mentor saya, Menteri Koperasi. Yang mengurus Bapak Ibu semua adalah Pak Teten. Saya bagian kasih izin saja. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Kadin, Pak Arsad, ada Pak Arsad Pak. Jadi sekarang
konglomerat harus turun mengurus juga UMKM, Pak. Makanya acara-acara hadir terus, Pak. Yang kami hormati Pangkostrat hadir juga, Pak. Pangkostrat, Pak, hadir, Pak, Pangkostrat. Ya. Yang kami hormati Danjen Kopassus yang punya tempat, Pak. Jadi kalau tentara sama UMKM ini kan asalnya dari rakyat untuk rakyat, Pak. Jadi kalau UMKM dan tentara bersatu, saya nggak ada lawan. Semua insya Allah akan baik. Yang kami hormati seluruh pejabat yang ada di Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan lebih khusus dari Kementerian Investasi yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Bapak Ibu tamu undangan, khususnya kepada mitra dari Kementerian Investasi, Bapak Presiden, ini UMKM ini ada yang membina, Pak. Dari Bank BRI, kemudian dari Grab, dari Sampurna, dari Tokopedia, kita berikan aplaus semua. Apalagi yang belum saya sebut ya. Gojek, bahaya Pak, sponsor soalnya Pak. Kalau nggak sebut, bisa nggak kirim lagi UMKM-nya. Dan saya izin laporkan Bapak Presiden, dalam kesempatan berbahagia ini ada Direktur Utama Telkom sama CEO dari Indosat yang mengembangkan aplikasi OSS. Telkom sama itu Indosat hadir juga, Pak. Bapak Ibu tamu undangan yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Izinkan saya untuk melaporkan Bapak Presiden terkait dengan kegiatan hari ini yang merupakan implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya kepada PP nomor 5 dan PP nomor 6 terkait dengan perizinan berusaha. Bapak Presiden, OSS menganut dua hal, ada yang skala menengah besar dan menengah kecil. Dalam implementasinya untuk skala menengah ke bawah itu terkait dengan UMKM. Di mana UMKM ini sejak Bapak Presiden resmikan OSS pada bulan Agustus awal sampai dengan sekarang, per hari ini sudah mencapai 1.513.000 hari ini. Dan dari 1.513.000 tersebut, 98% lebih itu adalah UMKM, bukan pengusaha besar, Bapak Presiden. Terkait dengan aplikasi ini, kalau untuk UMKM sangat cepat. Boleh dicek Bapak Presiden, diambil contoh, kami tidak ada rekayasa, cek kalau ngurus IMB NIB yang UMKM itu berapa lama. Dalam catatan kami paling lama 30 menit dan gratis Bapak Presiden. Tidak dikenakan biaya baik sertifikat halal maupun SNI. Yang memang agak repot belum full kita bisa menyelesaikan NIB ini adalah terkait dengan pengusaha skala besar yang resikonya besar, itu terkait dengan AMDAL dan izin lokasi KPPR. Itu kami akui Bapak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, itu yang kami harus perbaiki. Indosat betul kan? Soalnya kalau salah Pak, dia yang kita kasih tanggung jawab Pak, karena dia yang mengerjakan. Berikut Bapak Presiden kami laporkan juga bahwa seiring dari perintah Bapak Presiden untuk bagaimana memberikan kredit lending 30% kepada UMKM, setelah kami berdiskusi dengan pihak perbankan dan Pak Erik, ini ternyata Bapak Presiden hampir 50% UMKM kita itu belum formal, masih informal, yang sekarang kita menuju formal. Itulah salah satu penyebab kenapa mereka tidak mendapat fasilitas kredit. Tetapi atas perintah Pak Erik sebagai Menteri BUMN berkolaborasi dengan Menteri Koperasi, sekarang kami kerjanya untuk membagi-bagi NIB saja kepada nasabah-nasabah yang belum mendapat NIB supaya mereka mendapat kredit yang layak dari program pemerintah lewat KUR. Kami juga ingin melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program ini di tahun ini kami ada 20 provinsi Pak, 20 titik. Seiring arahan Bapak Presiden kami menerjemahkan bahwa sertifikat yang Bapak Presiden sudah bagi kepada rakyat
yang harapannya untuk bisa dijadikan sebagai perputaran ekonomi, tapi belum bisa kita jaminkan di bank selama ini karena sekali lagi belum ada perusahaannya NIB. Nah sekarang kita join Bapak Presiden dengan Menteri Koperasi dan Menteri BUMN untuk kita fasilitasi agar sertifikat yang mereka punya bisa dianggungkan di bank dengan NIB dan mereka bisa memulai usaha di tempat-tempat mereka dari Aceh sampai Papua. Laporan lain yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa binaan-binaan ini dari teman-teman yang tadi saya sebutkan perusahaannya itu tidak hanya di situ, tapi juga kami membuka kepada yang lain. Dan program ini pendampingan kita lakukan, insya Allah produk mereka sudah menuju ekspor. Dan kalau ini mampu kita lakukan, bahwa 61% GDP dari UMKM insya Allah akan terus tumbuh dan menuju kepada kementerian untuk mempertahankan ekonomi nasional kita untuk menuju kepada masyarakat adil dan makmur. Demikian Bapak Presiden yang perlu kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikutnya kami mengundang pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan perwakilan mitra Kementerian Investasi BKPM untuk mengambil tempat di depan panggung dengan membawa NIB yang sudah dimiliki, karena kita akan melanjutkan ke sesi pemberian NIB. Yang pertama, Bapak Andri merupakan pengepul barang bekas yang sudah menggeluti usahanya sejak remaja. Pada tahun 2019, Bapak Andri berhasil mendapatkan sebidang tanah yang disewakan untuk tempat penampungan barang bekas. Selanjutnya Ibu Tukino yang sudah berdagang sayur sejak tahun 1995 di Pasar Bayoran Lama. Beliau selama 27 tahun sudah berdagang, mulai pukul 10 malam hingga 6 pagi. Penghasilan yang didapat cukup untuk mencukupi perekonomian dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak Indri Lesmana memiliki usaha toko kelontong bernama Bara Cafe di Jakarta Timur. Bapak Indri meneruskan usaha toko kelontong dari orang tuanya sejak tahun 2013. Bapak Andrew Christopher yang memiliki usaha di bidang kuliner yaitu Soto Mie Bogor Kang Amil yang sudah memiliki 5 cabang, namun akibat pandemi sudah berkurang. Bapak Andrew sudah berusaha sejak 2016 dan memiliki 15 karyawan. Ibu Dewi Eliana memiliki usaha rumahan yaitu menjual kue kelapa tart. Kue khas Manado berbahan dasar kelapa dengan rasa yang manis dan gurih. Ibu Dewi dapat memproduksi 250 cup kue kelapa tart dengan dibantu 7 karyawannya. Bapak Budiono memiliki usaha di bidang kuliner yaitu rumah makan Bebek Kuali yang mempekerjakan 10 orang karyawan. Usaha Bapak Budiono sudah berjalan sejak tahun 2011 dan sempat merasakan dampak dari pandemi, namun tetap semangat menghadapi kondisi. Bapak Sunarso yang merupakan pedagang keliling sayur mayur disabilitas, di mana beliau kehilangan tangan karena kecelakaan kerja pada saat bekerja di bengkel pada tahun 2016. Beliau tetap semangat mencari nafkah, mulai bekerja pada pukul 6 pagi hingga 12 siang di daerah Bekasi. Ibu Jumiatun memiliki usaha rumahan catering dan snack makanan yang dibantu oleh kurang lebih 5 karyawan. Salah satunya snack rempeyek yang diproduksi sendiri, digoreng dan dikemas dengan rapi sampai ke tangan konsumen.
Berkenan kepada Bapak Presiden didampingi oleh Menteri Investasi Kepala BKPM berfoto bersama perwakilan penerima NIB dan dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyiapkan NIB-nya, kita akan berfoto bersama dengan Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Investasi. Kita akan sama-sama angkat Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oh, terima kasih. Boleh diturunkan kembali. Berkenan kepada Bapak Presiden, kita akan simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Berkenan kepada Bapak Menteri Investasi dan para pelaku UMKM untuk bisa kembali duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Masuki, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Berdiri Pak Erick. Karena Pak Erick ini pemiliknya bank yang berhubungan banyak dengan nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Dan juga Pak Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko. Berdiri Pak Mul. Yang saya hormati Ketua Kadin, Pak Arsyad, selamat pagi. Yang saya hormati Pangkostrat dan Danjen Kopassus. Yang saya hormati para pimpinan dan CEO perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta yang hadir, Bapak Ibu hadirin, para pelaku UMKM yang pagi hari ini hadir, selamat pagi. Sudah pegang NIB semuanya? Coba diangkat tinggi-tinggi semuanya. Saya mau lihat benar-benar pegang enggak sih? Ya, terima kasih. Awal-awal dulu saya berusaha, kesulitan terbesar yang saya alami adalah tidak memiliki izin usaha. Itu tahun 88-89, tidak memiliki izin usaha. Sehingga saya tidak bisa akses ke perbankan, mau pinjam ke bank tidak bisa karena tidak memiliki izin usaha. Kalau saya ingin mengajukan izin, harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat. Sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP TDP saat itu, yang itu adalah sangat diperlukan oleh pengusaha-pengusaha mikro dan pengusaha kecil kita. Oleh sebab itu, yang namanya izin ini penting sekali. Saya sudah
cek saat itu waktu OSS jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat, nomor induk berusaha ini cepat. Kalau kita ingin mengajukan, saat itu saya melihat cepat, tapi nanti mau saya cek lagi apakah sampai saat ini masih cepat kalau kita meminta nomor induk berusaha. Dan saya senang NIB yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah 1,5 juta. Dulu sebelum ada OSS, itu per hari paling hanya 2.000 izin keluar, hanya 2.000. Sekarang sudah sampai angka 7.000 sampai 8.000 per hari. Tapi yang saya minta bukan angka 7.000, 8.000 per hari. Yang saya minta 100.000 per hari izin harus keluar. Dan itu nanti ada tanggung jawab dari kepala daerah. Supaya mendorong pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah untuk semuanya memiliki izin ini yang namanya nomor induk berusaha. Dan tidak dipungut biaya, betul. Ada yang minta nomor induk berusaha diminta biaya, silahkan maju, saya beri sepeda. Ada, silahkan maju. Kalau mengajukan nomor induk berusaha ini dipungut biaya, silahkan maju, saya beri sepeda. Enggak ada yang mau kan? Karena memang enggak ada, semuanya gratis, betul. Ini adalah kunci pertama kita dalam berusaha, izin harus. Karena kita memiliki 65,4 juta UMKM. Sekali lagi, 65,4 juta UMKM ini data per 2021. Dan kontribusi terhadap perekonomian kita, PDB kita, sangat besar sekali, 61%, besar sekali. Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61%. Dan penyerapan tenaga kerja 97% itu di UMKM. Bukan di yang gede-gede. Ini perlu dicatat. Penyerapan tenaga kerja itu bukan di perusahaan-perusahaan besar. Maaf Pak Arsyad. Bukan di perusahaan-perusahaan besar, tapi di perusahaan-perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Dan per April, ini juga sebuah informasi yang baik, per April 2022 realisasi kredit perbankan sudah 1.195 triliun. Dan untuk kurnya, kita anggarkan ini 373 triliun tahun ini. Tapi yang realisasi baru separuhnya, 49%. Saya tadi tanya ke Pak Dirut BRI, 49%. Jadi kalau sudah pegang ini, dan peluang usahanya ada, peluang pasarnya ada, segera Bapak Ibu semuanya berbondong-bondong ke BRI. Atau ke bank-bank lain yang menyalurkan kredit KUR. Bunganya berapa Pak? Pak Dirut? Mumpung karena ini dana PEN, dana pemulihan ekonomi karena pandemi kemarin, mumpung bunganya masih 3%.
per tahun. Per tahun. Tapi kalau pinjem kredit ke bank itu juga hati-hati, dihitung, dikalkulasi. Jangan asal ngambil. Ada peluang dapat 200 juta, ambil 200 juta. 100 jutanya untuk beli mobil. Saya jamin nggak bisa mengembalikan. Saya yang jamin, nggak akan mungkin bisa dikembalikan. Jadi ini masih ada peluang, karena baru 49% KUR yang disalurkan. Masih ada 185 triliun yang masih ada di bank. Segera ini bisa digunakan, tetapi sekali lagi kalau mau pinjam dihitung, dikalkulasi dulu. Ini yang usaha-usaha mikro yang ada di sini banyak enggak? Yang merasa mikro, tunjuk jari. Mikro, mikro, mikro. Mbak maju mikro, satu. Mikro. Ya, maju. Yang tunjuk jari itu maju, satu. Nih boleh maju, semangat. Mikro loh, kalau enggak mikro nanti saya suruh kembali duduk. Bukan yang kecil, mikro. Maju, enggak apa-apa, maju. Maju, maju, silakan maju dulu. Ya boleh, maju. Atas boleh, yang laki-laki satu. Yuk, ya. Boleh. Ya, yang laki itu yang tadi, yang gini tadi, ya. Mikro dulu, ini mikro dulu. Boleh pakai kaos. Ya, itu 2, 3, 4, 5, ya, 5. Dikenalkan Bu, usahanya apa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini bersama para UMKM. Semoga berjaya ya bersama Pak Jokowi dan staf-staf yang lainnya. Alhamdulillah, nama saya Wage Ningtyas. Saya dipanggil Wage, Pak. Apa? Wage Ningtyas. Wage Ningtyas. Wage Ningtyas. Iya. Panggilannya Bu Wage. Betul. Bu Wage jualannya apa? Usahanya apa? Roti bakar, Pak. Roti bakar. Iya. Roti bakar Bandung. Roti bakar? Bandung. Roti bakar Bandung. Iya. Di mana itu jualannya? Di Condet, Pak. Di Condet. Balai Kambang. Condet, Balai Kambang. Sehari bisa jualan omset berapa? Omset sekarang sudah mencapai 1 juta Pak per hari. 1 juta per hari? Iya. Berkat online Pak. Sebulan 30 juta dong. Betul. Bukan mikro itu. Udah gede itu. Kan itu Pak, apa namanya, fluktuatif. Kadang 500.000, kadang 500.000, ya, kadang 1 juta. 500.000 pun juga gitu. Gede itu. Sebulan 15 juta. Setahun tinggal kalikan 12, gede banget. Enggak apa-apa, saya senang. Ya karena online Pak. Jadi karena online. Ya selama pandemi kami usaha ini terbantu dengan aplikasi online Pak. Jadi jualannya yang banyak online? Yang banyak online Pak. Pesan lewat online? Betul Pak, ada 4 aplikasi yang kami gunakan Pak. Boleh disebutkan Pak? Boleh, enggak apa-apa, sebutkan aja. Jadi yang namanya digitalisasi
usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu sekarang ini wajib. Betul, Pak. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk marketingnya ke dunia online segera masuk ke aplikasi apapun platformnya. Ya. Ibu yang jualan online lewat apa? Ada Gojek, Ya. ada Grab, Traveloka Eat, ada Shopee, satu lagi Asia Food, Pak, tapi belum beredar, masih di Itu Tangerang. semuanya diikuti, semuanya sudah masuk ke tadi yang disebutkan oleh Bu Wage tadi. Semua masuk. Agar terbuka lebar Iya, Pak, kesempatan omsetnya. marketing memasarkan produk-produk yang kita miliki. Tetapi ingat, kalau sudah yang namanya masuk ke pasar online, kesiapan produksi ini harus betul-betul siap. Betul, Pak. Jangan sampai kita hanya memproduksi bisa 100, nanti pesenannya 10.000. Ada banyak kejadian seperti ini dan tidak siap. Betul. Jadi harus mempersiapkan diri kalau ordernya banyak. Ya, saya kira bagus bisa masuk ke Insya Allah, Pak. pasar-pasar online. Silakan Bu. Insya Allah pengembangan usaha yang saya lakukan untuk roti bakar Ametres ini, saya akan memfranchise-kan, istilahnya memitrakan, Pak. Di-franchise-kan. Betul. Ya, bagus. Karena saya sudah punya cabang 3, alhamdulillah sudah berhasil, Pak, untuk mencapai target sebulan 15 juta. Nah, Ada di Kemayoran, Setu, Pondok kalau Rangon. brandnya sudah bagus, nama rotinya bagus, brandnya udah bagus, brandingnya udah bagus, bisa seperti Bu Wage tadi sampaikan di franchise-kan sehingga menjadi membesar dan memiliki cabang di mana-mana. Satu hal lagi boleh nggak, Pak, saya minta, Pak, oleh pemerintah? Ibu udah punya kredit di bank belum? Sudah, Pak, saya dapat KUR dari BRI. Dapat KUR dari BRI? Iya, 50 juta. 50 juta? Betul. Saya buat untuk usaha, kan roti saya kan kalau Bunganya ngambil berapa? Sebentar, bunga berapa? 3%, Pak. 3%, Iya. oke. Murah banget, Pak. Sampai saya lega banget ngebayarnya. Murah, itu disubsidi pemerintah itu. Kalau nggak disubsidi pemerintah, berapa bunganya, Pak? 9. Kalau tidak disubsidi pemerintah, bunganya 16%, supaya Bapak Ibu tahu. Jadi terima kasih, Pak Jadi BRI. disubsidi pemerintah 13%. Tinggal 3, tapi hanya tahun ini, tahun depan nggak tahu ada lagi enggak. Kalau kita masih memiliki anggaran, ya akan diteruskan. APBN-nya ada, diteruskan. Karena duit subsidi untuk KUR ini juga bukan miliar, tapi sudah triliunan. Ya, terima kasih Bu Pak, Wage. satu lagi, Pak, mumpung ada kesempatan. Apa? Untuk haki, Pak. Hak intelektual, Haki, Pak. ya. Kan dari semua yang sudah kita terapkan mengikuti arahan dari pemerintah, Ya, paling penting juga kan adalah brand, Pak. ya. Kalau brand kita tidak hakikan, itu secara otomatis brand itu akan diambil orang Lain, ya segera didaftarkan. Di OSS ya, Pak? Iya, Oke. daftarkan. Segera Baik, Pak. didaftarkan. Jadi sudah bisa di OSS ya, Pak? Iya, Ya? daftarkan. Mudah ya, Pak ya? Karena saya Silakan. ngurus di Kecamatan Jackpreneur sampai sekarang belum, Pak. Saya belum pernah ngurus, jadi saya nggak bisa jawab. Dulu saya belum pernah ngurus yang namanya haki, jadi saya nggak bisa cerita. Tapi sekarang nanti biar Pak Bahlil menceritakan mengenai haki atau Pak Teten. Satu lagi, Pak, boleh, Ya. Pak? Udah, Satu lagi, Pak. terus Halal, gantian. Pak. Halal, Pak. Yang halal. Halal. Ya, silahkan kan terakhir. gini, Pak. Bisa, Kak, halal itu dinasionalkan, Pak. Contohnya seperti ini. Saya punya produksi. Halal dinasionalkan. Iya, contohnya produksi roti saya adanya di Depok. Iya. Sedangkan saya ada di Jakarta. Iya. Itu ngurus halalnya itu kemarin susah banget, Pak. Jadi akhirnya harus Mengurus lari. halalnya susah. Karena harus lari ke Depok. Oke, saya cek nanti. Oke, saya. Betul nggak ya? Ya, enggak, Seperti itu. usulan-usulan seperti ini sangat bagus karena kesulitan-kesulitan inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah. Iya, betul, Pak. Kemarin soalnya kita mengikuti Ya, kegiatan nangkep. halal itu, Pak. Nangkep. Ya, kalau Dari tidak roti. nasional artinya Ibu kan setiap daerah harus ngurus Iya, terus iya, kan? betul. Ngurus itu berarti bayar kan? Iya, betul. Ya, tahu. Iya, makasih, Ya, Pak. udah. Terima kasih. Satu-satu. Saya tahu, nangkep. Silakan Bu, nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Jokowi sudah memberikan kesempatan untuk berdiri di samping beliau. Dan saya adalah Asnawati Santi Rismawati Dewi, Bu Asmawati, UMKM, berasal dari Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, Saya Jakarta Selatan. Santi mengangkat citra daerah Sumatera Barat, yaitu cemilan khas Minang. Cemilan khas Minang itu apa? Sanjay. Nasi Padang gitu ya. Sanjay balado, apa? Pak. Sanjay balado merah. Sanjay balado. Sanjay balado hijau. Sanjay balado. Iya, Pak. Apa itu? Barangnya Keripik kayak yang apa? berasal dari singkong, Pak. Oh, dari singkong ya. Omset berapa sekarang per hari, per bulan? Itu saya bawa contohnya, Pak. Sanjay. Ya, nanti boleh. Nanti ya, coba. Berapa omsetnya? Omset sebulan 5 juta per bulan, Pak, karena ini baru 5 masih juta baru, per bulan. Pak. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bunda Ratu yang sudah membimbing dan mendidik kami sehingga produk kami sudah mempunyai haki dan halal. Oh, juga sudah punya UMK, itu dari Bunda Ratu. Bunda Ratu itu siapa sih? Bunda Ratu berdiri, Bunda Ratu itu siapa itu? Elizabeth dari Dinas Perindustrian, Pak. Dari Dinas? Perindustrian. Ya, Bunda Ratu berarti yang satu diurus juga ini, UAG. Ya. Dah. Sudah haki dan halal ya, Pak. Makasih. Atas arahan beliau juga, saya mengangkat citra daerah cemilan khas Minang karena saya berasal dari Sumatera Ya, Barat. bagus. Jangan sampai cemilan-cemilan khas daerah kita masing-masing itu hilang atau dicomot oleh negara lain. Segera itu patenkan, dihakikan sehingga menjadi nanti milik kita. Hati-hati, tempe kita tapi ada yang pemiliknya bukan di sini, tapi di Jepang. Hati-hati, hal-hal seperti itu. Ya. Dan atas bimbingan beliau juga, saya diberi kesempatan untuk mengangkat citra daerah juga, yaitu kopi, Pak. Kopi. Usaha saya juga kopi, siapa tahu Kopi. nanti bisa menyaingin Mas Gibran. Padamu kopi, Pak. Kopi. Iya, Pak. Apa itu? Biji kopinya atau membuka outletnya, warungnya? Belum ada warung sih, Pak. Nanti insya Allah Bu Ratu akan mengajak kita ke Sarinah, Pak. Ke Sarinah. Iya. Oh, kalau mau ke Sarinah itu biji-bijinya ke Pak Erick Thohir, pemiliknya Pak Erick Thohir, silahkan. Iya, Pak. Ya udah, kasih. Silahkan Bu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulastri, dipanggilnya Bude, Pak, panggilnya Bude Lastri. Karena Bu Sulastri, panggilannya Bude. Ya, saya UKM dari Kecamatan Ciracas. Di Ciracas, ya. Jualannya apa, Bu? Bu Lastri? Jualannya pertama dulu saya tuh sayur gendong, Pak. Sayur gendong. Ya, langsung gerobak. Sekarang? Setelah gerobak punya warung. Dulu sayur gendong, berarti ya. Jualnya digendong. Gendong. Terus setelah itu gerobak, didorong. Ya, terus sekarang punya warung sendiri. Punya warung sendiri. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya, Bu Bude udah punya kredit di bank belum? Justru itu yang mau saya laporkan Pak Jokowi. Karena saya punya kredit KOR, kenapa saya waktu ada bantuan UKM saya nggak dapat? Ayo, kan KOR ditawarkan sama Bapak. Ditawarkan gimana? Kan ditawarkan supaya jangan kita sampai jatuh ke rentenir kan, utang Iya, dulu. betul. Tapi setelah KOR kemarin pas pandemi ada bantuan UKM, saya nggak dapet, terhambat di KOR itu. Gimana tuh, Pak? Nah, Sekarang gini, kalau yang bantuan itu memang dari 65 juta UMKM tadi, 65 juta UMKM, kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya, hanya 20 juta. Pak, jadi ada yang tidak dapat. Rondo, Pak, rondo dari 96 dengan 3 anak loh, Pak. Ayo, Pak, masa nggak dapat bantuan? Wah, ini udah larinya ke saya rondo itu janda.
tapi ora apa-apa Pak, tapi benar. Alhamdulillah anak saya dapat bidik misi. Oke, gitu ya, loh, Pak. baik. Gitu, Sekarang mau ngambil kredit di bank enggak? udah Kur. punya kok. Sudah? Udah lunas, ngambil lagi. Terakhir berapa pinjamnya? 25. 25, ini mau pinjam berapa? Ya 25 aja biar lunas dulu. 25. Apa dilunasi? Tapi saya kan punya warung 2. Pak. Ini saya dengan Bu Lasri senang banget karena semangatnya tinggi. Memang UMKM kita ini harus dalam keadaan apapun, ekonomi kita dalam keadaan apapun harus semangatnya tetap semangat 45 harus. Amin. Jangan sampai dikit-dikit mengeluh. Enggak, Dikit-dikit mengeluh enggak. Pernah ngeluh enggak? Kalau tadi keluarnya bagus. Iya. Masalah kredit, masalah nggak dapat bantuan. Iya, nggak dapat bantuan gara-gara kur. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Presiden. Pak boleh peluk nggak Pak? Ini tadi yang di sebelah kanan saya sama kiri saya mau foto. Ada yang meluk. Ini kesempatan sekali dalam seumur hidup saya mungkin Pak. Ya udah silakan terus. Nama saya Imade Janardana. Siapa? Imade Janardana. Panggilan saya Made. Pak Imade. Iya, betul. Pak Made ya Pak Made. Saya ini usaha saya di bidang produksi herbal, pengkapsulan. Herbal. Iya. Iya. Herbal dari Indonesia. Iya. Awal mula usaha itu awalnya dari pertama orang tua karena sakit awalnya Pak. Iya. Karena minta herbal. Herbal apa itu? Apapun itu bentuknya seperti brotowali, sambiloto. Oh. Nah awalnya orang tua sakit, terus karena saya rasa herbal itu mahal, saya coba untuk produksi sendiri gitu Pak. Nah lama-lama alhamdulillah berkembang, sampai hingga saat ini omset bisa sampai 2 juta per hari. Berapa? 2 juta per hari. 2 juta per hari. 2 juta per hari itu sebulan 60 juta loh. Alhamdulillah. 60 juta per tahun itu 720 juta loh. Alhamdulillah. Omsetnya gede banget. Ini kalau untungnya 30% berarti sudah 210 juta untungnya. Pada saat awal pandemi saya berarti ini... udah bukan usaha mikro lagi. Udah. Pada saat awal pandemi saya ini ojek online Pak kerjanya Pak. Karena kesulitan mencari order, saya coba usaha, alhamdulillah karena niat untuk orang tua, akhirnya bisa berkembang seperti saat ini. Kesulitan saya yang saat ini sekarang adalah untuk sertifikasi halal dan BPOM Pak. Sertifikasi halal dan BPOM. Yeah. Karena persyaratannya yang terlalu banyak dan sulit untuk saya penuhi terutama itu Pak. Apa itu? Seperti pendirian perusahaan, terus sertifikasi untuk produk-produknya dan segala macamnya Pak. Bu, nanti ini coba Bu dibantu juga. Ya, ini tolong ya Bu. sertifikasi halalnya. Mohon maaf Bu Ratu. Ya. Cukup itu aja Pak. Ya, makasih. Boleh peluk sekali lagi Pak, maaf Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ngadimin, dipanggilnya Amin. Amin. Ya, Pak Amin. Ya, usahanya apa di mana? Saya asli dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro. Ya, tapi usaha di Tangerang. Usaha di Tangerang. Saya usahanya jualan apa? mie ayam. Mie ayam. Iya, betul. Saya kasih nama mie ayam Garuda. Mie ayam Garuda. Ya, karena saya suka. Omset berapa per hari? Sekitar 500 kalau paling 1 juta sampai 1 juta sehari. Mie ayam 1 juta kan yang gede banget juga. Iya. Alhamdulillah berkat online. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mie ayam juga online juga? Iya, saya justru 90% omset saya itu online. Hati-hati yang berjualan makanan, sekali lagi gunakan yang namanya platform online. Gunakan. Contoh Pak Amin tadi. Kalau barangnya bagus, rasanya enak, packagingnya bagus, menjual lewat online itu adalah paling cepat. Apalagi yang dijual ini barangnya khas, punya karakter,
Seperti tadi, apa tadi, Bu? Cemilan khas Minang. Hal seperti itu yang menjadi pembeda. Ada diferensiasinya, itu yang akan cepat. Ya, enggak. Saya sebentar, Pak. Ya. Gini, Pak, awal kan saya mulai usaha pas waktu pandemi 2 tahun yang lalu. Saya awal-awal mikir kalau untuk usaha itu susah karena harus sewa tempat yang strategis, itu kan mahal. Berkat ada online Grab, saya mengetahui ada Grab online, saya jualnya hanya di kontrakan saja tadinya. Yeah. Awal buka di kontrakan, begitu peminatnya bagus, alhamdulillah akhirnya sekarang bisa sewa kios walaupun kecil. Yeah, bisa. Bagus. Itu masih 90% online semua. Yeah. Terima kasih. Semuanya dimulai dari kecil, dan kalau sudah pasarnya terbuka, akan menjadi masuk ke menengah, masuk ke besar. Semuanya pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Saya merasa sangat senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan kembali. Foto ambil. Ada satu HP, nanti dibagi. Ini udah. Nah. Tolong nama-nama didaftar dulu. Nama didaftar, tadi yang maju ke depan, didata semuanya. Yang maju ke depan tadi saya beri sepeda semuanya. Masih ada yang ingin maju ke depan? Semuanya pengen maju semuanya. Tapi menurut saya masalahnya yang tadi, sama semuanya, masalahnya yang ada di dunia UMKM kita sama semuanya, urusan modal, urusan izin, urusan hak paten, urusan pemasaran, itu terus dari tahun ke tahun. Tetapi saya senang tadi sebelum masuk ke sini, saya lihat outlet-outlet yang ada, stand-stand yang ada di depan tadi, UMKM kita ini packagingnya, kemasannya sekarang sudah bagus-bagus. Saya lihat tadi yang di depan, makanan bagus, kemudian yang pakaian desain bagus, memakai material-material lokal, bagus sekali. Makanan juga sama, kopi juga sama, semuanya. Artinya kita menuju kepada sebuah kualitas yang lebih baik, packaging, kemasan yang lebih baik, brandingnya warna-warni juga bagus. Ini semuanya harus diteruskan agar level kita meningkat ke level yang lebih tinggi. Dan akhirnya nanti produk-produk seperti itu akan mudah sekali untuk masuk ke pasar ekspor. Hati-hati, sekarang batas antar negara itu sudah tidak ada. Ekspor ke semua negara sangat mudah sekali. Sehingga yang kecil-kecil ini harus mulai mengincar ke pasar-pasar ekspor, meskipun jangan juga meninggalkan pasar di dalam negeri, karena market kita, pasar kita sudah besar sekali. Sekali lagi saya mengajak untuk yang hadir di sini, untuk semua UMKM kita, agar memanfaatkan KUR, masih 185 triliun, silahkan ke BRI dan bank-bank lain yang menyalurkan KUR, bunganya hanya 3%, mumpung masih bunganya 3%. Karena itu berasal sekali lagi dari dana PEN. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tolong sampaikan kepada kanan kiri kita, kawan-kawan kita, untuk segera mengurus NIB. Ajak mereka semuanya pegang NIB. Biar kalau mau ambil kredit di bank mudah, kalau nanti ada bantuan untuk usaha-usaha mikro dari pemerintah juga mudah, buka
kita buka sudah semuanya ketemu. Karena ada pegang semuanya, pegang NIB. Kalau nggak ada ini kita mencari ke lapangan itu juga akan sangat sulit. Pemerintah kalau ingin membantu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tetap semangat untuk menjalankan usaha meskipun kita tahu hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang tidak mudah, tetapi negara kita alhamdulillah kita masih berada pada posisi yang baik. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama 5,01, inflasi kita juga dibandingkan negara-negara lain juga masih terkendali, sehingga inilah kesempatan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk melebarkan sayap usaha, ekspansi usahanya, memperbesar usahanya, sehingga ekonomi memberikan kontribusi ekonomi kepada negara yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Zulkarnain. Kepada Bapak Haji Zulkarnain dipersilahkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di bawah belayan sinar kasih dan sayang-Mu, atas izin dan takdir-Mu, pada hari ini kami berkumpul bersama Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, Bapak Joko Widodo, dalam acara pemberian nomor induk berusaha pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan oleh Kementerian Investasi BKPM tahun anggaran 2022. Hal ini menjadi bukti bahwa Bapak Presiden dan negara hadir demi kemajuan dan peningkatan ekonomi bangsa dan negara. Oleh karenanya ya Rabb, faj'al jam'ana haza jam'an marhuma. Maka curahkan rahmat, berkah dan ridho-Mu kepada kami yang hadir dalam acara ini. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan hindarkanlah kami ya Allah dari noda dan dosa usai acara ini berakhir. Allahumma antallah, antal ghani, Engkau zat yang maha kaya ya Allah. Anugerahkanlah kepada seluruh pelaku usaha mikro dan kecil kekuatan, kesabaran dan kemampuan serta ma'unah-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah, agar mampu terus berkembang sehingga dapat membuka peluang kerja demi peningkatan kualitas taraf hidup anak bangsa di dalam ridha-Mu. Allahumma ktub salamah wassihata wal'afiyata tamamah alaina. Ya Allah, tetapkanlah dalam takdir-Mu kesehatan, keafiatan, keselamatan lahir dan batin yang sempurna kepada kami, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh pemimpin negeri ini, agar mampu menghadirkan negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan izinkanlah kami ya Allah, agar kami semua termasuk dalam golongan hamba-hamba-Mu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Allahumma ya Allah, la tada' lana bimaqamina hadza dzanban illa ghafarta. Jangan biarkan kami bergelimangan noda dan dosa ya Allah, kecuali ampunan-Mu melebihi semua noda dan dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, lindungilah dan selamatkan kami dalam seluruh jabatan yang kami emban dari fitnah
fitnah dalam jabatan yang kami emban, fitnah dalam kehidupan yang fana di muka bumi-Mu ini ya Allah, dan fitnah usai kematian kami. Izinkan kami dapat menutup seluruh jabatan kami, seluruh aktivitas kehidupan kami, usaha kami, bahkan menutup akhir mata kami dalam kehidupan ini dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pemberian nomor induk berusaha pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.